Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Yang Qi sedang diserang oleh Orde Ketiga demi Immortal mendalam dari Kolegium Ark Melingkar. Penjelasan dari nama levelnya adalah bahwa ini adalah demi Immortal yang memahami kebenaran paling mendalam tentang alam semesta. Level itu sendiri juga sangat misterius, dan melibatkan mengaburkan garis antara apa yang ilusi dan apa yang nyata. Saat Ageles Age pria itu bergerak maju, Yang Qi mengepakkan Angel Wings-nya, yang memicu badai yang mematikan. Kemudian dia mengirim cacing baptis purbanya menerjang ke arah dunia kecil untuk menggerogoti kekuatannya saat dia berputar dan memasuki posisi bertarung utama tinju Aula Surga. Cahaya dewa yang mempesona meletus ke segala arah saat Aula Surga kuno muncul di atasnya. Seketika, kekuatan waktu yang telah dilepaskan padanya hancur, dan dia mulai melewati serangkaian kuda-kuda, bergerak begitu mulus sehingga hampir seolah-olah dia telah menciptakannya penciptaan. Penghancuran alam abadi. Dia mendukung kuda-kuda dengan Eternal Heavenly Area. Gemuruh. Itu pasti cukup untuk mengguncang demi Immortal yang mendalam. Ketika mereka berdua bertabrakan, Yang Qi terhuyung mundur beberapa langkah menuju dunia kecil yang mengelilingi Nexus. Adapun demi Immortal yang mendalam, dia tidak mundur sama sekali, namun energi empyreannya bergetar tidak stabil. Karena itu memungkinkan cahaya yang mengelilinginya untuk melewati pertahanannya. Kekuatan hidupnya langsung mulai menurun dan dia terpaksa menopang energi empyrean defensifnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, momen singkat itulah yang dibutuhkan Yang Qi untuk mendekati dunia kecil dan menuangkan sebagian dari kekuatan hidupnya ke dalamnya. Seketika, itu berhenti memuntahkan harta magis dan dia menyelinap masuk. Tidak baik, bagaimana dia bisa masuk ke dunia kecil itu begitu cepat? Bagaimana itu mungkin? Tunggu, apakah itu? Yang mengejutkan demi Immortal yang mendalam, dia melihat cacing baptis mengunyah lebih dalam ke dunia kecil. Cacing baptis purba dia benar-benar menangkap salah satu dari hal-hal itu. Tidak heran dia masuk ke dunia kecil begitu cepat. Begitu dia berhasil, tidak ada yang akan menandinginya. Meskipun dia terkejut, dia dengan cepat pulih dan mencoba menerobos masuk. Sayangnya, itu menolaknya dengan keras. Dengan Yang Qi di dunia kecil, tidak mungkin ada orang lain yang bisa membobolnya. Menurut informasi yang telah dikompilasi berdasarkan penampilan masa lalu dari Myriad Worlds Monarch Chart, setiap kali Nexus spasial muncul, mereka akan ditempatkan di dalam dunia kecil yang kuat. Siapapun yang memasuki salah satu dunia kecil itu akan mendapatkan kendali penuh atasnya, dan bahkan akan dilindungi olehnya. Biasanya, prosesnya sangat sulit dan merupakan sesuatu yang bahkan akan bermasalah dengan Tyrant demi Immortals urutan kelima. Namun di sini Yang Qi telah memasuki dunia kecil tanpa usaha, sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun. WHIZZZ. Saat demi Immortal yang mendalam ditolak oleh dunia kecil, para ahli lain tiba, menyebabkan lautan cahaya terbelah dan meninggalkan area besar yang sepenuhnya bebas dan aman. Hormat saya, Kakak Sulung Ning. Demi Immortal yang mendalam berkata, berlutut dengan hormat di depan salah satu sosok yang baru tiba. Apa yang terjadi di sini? Kata pria itu, mengirimkan aliran energi yang kuat untuk menutupi dunia kecil. Yang mengejutkan, Kakak Sulung Ning, ini adalah perdana demi Immortal urutan ke-6. Kakak Sulung Ning, beberapa Panggrid Sage berhasil sampai di sini sebelum saya, dan dia memiliki cacing baptis purba. Begitulah cara dia bisa turun ke sini dengan selamat, dan begitu cepat. Cacing baptis purba, hal-hal itu luar biasa, dan sangat langka. Ini adalah parodi bagi Grid Sage seperti semut untuk memilikinya. Mengangkat suaranya, dia berkata, siapkan cahaya lengkungan dan formasi cahaya. Gunakan itu untuk mengendalikan dunia kecil dan paksa Pang itu ke tempat terbuka. Kita perlu mengambil Gatuam purbanya, lalu memastikan tidak ada orang dari sekte lain yang bisa mendekat. Saat mereka mengikuti perintahnya, dia mengangguk setuju lalu terbang ke udara dan melepaskan jutaan aliran energi pedang. Itu seperti kerajaan pedang yang melesat tinggi di atas mereka untuk mencegah musuh lain mendekat. Banyak bola cahaya bersinar berhenti tepat di luar pedang. Mereka semua adalah Tyrant demi Immortals dari berbagai faksi, termasuk Megaplexus Collegium, Titan Emperor Collegium, dan orang-orang dari berbagai sistem planet lain. Bahkan ada beberapa demi Immortals urutan ke-6. Satu persatu, yang paling kuat di antara mereka melangkah maju untuk membangun otoritas mereka. Saya Yun Leidong dari Titan Emperor Collegium, siswa utama dari Hegemons Society. Siswa dari Kolegium Kaisar Titan ini diapit oleh beberapa siswa yang telah merencanakan untuk mengacaukan Yang Qi sebelumnya.
1. Saya Dongguo Xian dari Megaplexus Collegium, siswa utama dari Sun Moon Hall. Pembicaranya adalah seorang wanita muda yang secantik makhluk abadi. Namun, matanya keras saat mereka menatap perhubungan spasial di dalam dunia kecil. 2. Saya Si Wei-san, siswa utama dari Profound Reality Collegium. Orang ini berasal dari sistem planet realitas mendalam, tempat yang bahkan belum pernah didengar oleh Yang Qi. 3. Selain mereka, ada beberapa orang lain yang memanggil perkenalan. Ketika mereka selesai, kakak sulung Ning berkata, kamu berada di sistem planet Coiling Arc sekarang, dan itu berarti wilayah ini milik Kolegium Arc Melingkar. Jika Anda pikir Anda akan mendapatkan hubungan spasial ini, Anda gila. Dengan mata berkilauan, Yun Leidong dari Hegemon Society melihat ke arah perhubungan spasial dan berkata, hubungan spasial itu sudah ditempati oleh seorang siswa dari Titan Emperor Collegium. Pertama datang pertama dilayani. Anda tahu kebiasaannya. Apa seorang siswa dari Titan Emperor Collegium ada di sana? Para ahli yang kuat dari faksi lain tampak terkejut. Cepat dan masuk ke dunia kecil itu. Kakak sulung Ning berteriak kepada para pengikutnya. Pada titik ini, Orde ke-6 demi Immortal Yun Leidong mengeluarkan medali Kaisar Titan miliknya, yang dapat melakukan lebih dari sekadar mengirim pesan. Medali semacam itu juga dapat memungkinkan kontrol atas dewa-dewa orang lain yang baru lahir, dengan asumsi mereka mengizinkannya. Tanpa ragu-ragu, Yun Leidong menggunakan medali untuk menghubungi Yang Qi. Saudara muda, tetap di tempatmu dan lindungi perhubungan itu. Kami akan segera datang untuk membantu Anda. Anda mungkin mengendalikan dunia kecil, tetapi tidak mungkin Anda bisa menyatu dengan Nexus. Tapi kita bisa. Kirim pikiran Anda ke medali Kaisar Titan Anda dan beri saya kendali. Ketika kita semua kembali ke kolegium, aku akan memberimu hadiah yang mahal. Sesaat sebelum, Yang Qi jauh ke dalam dunia kecil, yang sangat besar dan penuh dengan formasi mantra, mantra penangkal, dan segala macam harta. Namun, dia mengabaikan semua itu dan mengikuti Gatwom, menggunakan sayap malaikatnya untuk melanjutkan secepat mungkin ke Nexus itu sendiri. Itu adalah konglomerasi vitalitas primal, kumpulan hukum magis yang dia butuhkan untuk menanamkan tanda jiwanya untuk menyatu dengan Nexus. Begitu dia mencapainya, dia mengirim beberapa kehendak ilahi yang berisi esensi sejati dari satu Mahadewa ke dalamnya. Proses fusi segera dimulai dan inti dengan cepat mulai menyusut. Dibandingkan dengan Nexus, dia sebenarnya selemah semut. Konon, intinya bukan untuk mengontrol kekuatannya, tetapi menggunakannya untuk mendorong dirinya ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Setelah dia memasuki grafik, kekuatannya akan memudar dari keberadaan. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan sementara, yang berarti dia tidak bisa menyerapnya dan menggunakannya untuk melawan demi Immortals urutan ke-7 atau ke-8. Untungnya, dia telah mencapai Nexus terlebih dahulu, memasuki dunia kecil dan membuat tidak mungkin bagi orang lain untuk mengejar tanpa menembus lapisan luar. Saat proses fusi berlanjut, medali Kaisar Titan miliknya bergetar dan dia menerima pesan dari Yun Leidong. Usaha yang bagus, jawab Yang Qi dengan dingin. Kamu ingin memilikiku dan mengendalikan perhubungan spasial. Saya tidak peduli bahwa Anda adalah siswa utama dari, apa itu masyarakat hegemon, dan saya tidak peduli bahwa Anda adalah perdana demi Immortal urutan ke-6. Saya dari Invincible Society, dan kami tidak memiliki koneksi ke Hegemon Society Anda. Silakan saja dan bertarung sampai mati dengan semua orang di luar sana. Dengan itu, dia menonaktifkan medali. Ketika Yun Leidong menerima pesan itu, dia hampir pingsan karena marah. Siapa yang peduli dengan Invincible Society? Mereka hanya memiliki 18 murid. Dan mereka semua bisa pergi ke neraka sejauh yang saya ketahui. Saya Yun Leidong, demi Immortal Orde ke-6, seseorang yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan, seorang siswa kerajaan. Dan Anda, seorang sage hebat belaka, berani mengutuk saya. Bersiap untuk mati. Yun Leidong hampir apoplektik. Dia adalah orang yang sangat penting di Titan Emperor Collegium. Tidak hanya dia seorang siswa kerajaan yang bergengsi, dia juga merupakan puncak urutan ke-6 perdana demi Immortal, yang berarti bahwa dia baru saja mencapai urutan ke-7. Ada beberapa orang di seluruh perguruan tinggi yang berani menyinggung perasaannya, bahkan orang-orang dari masyarakat lain. Namun di sini, murid ke-18 yang remeh dari Invincible Society, seorang siswa yang ditahbiskan, berani melewatinya. Itu adalah tantangan virtual surga. Faktanya, siswa lain dari Titan Emperor Collegium yang mendengar jawaban Yang Qi sangat terkejut. Itu hampir seperti dia menamparkan wajah Yun Leidong. Pada saat ini, Yun Leidong ingin membunuh Yang Qi dan semua orang yang dekat dengannya, bahkan Invincible Society. Dengar, semuanya. Mulai sekarang,
siapapun yang berteman denganku, dan siapapun yang menjadi anggota masyarakat hegemon, akan membunuh Yang Qi atau mati mencoba. Jalankan penyelidikan dan cari tahu siapa semua teman dan keluarganya. Kemudian lacak mereka dan bawa ke saya sehingga saya bisa menyiksa mereka sampai mati di depannya. Dia akan membayar harga yang mahal untuk kegilaan ini. Yun Leidong benar-benar menjadi gila. Masyarakat hegemon dianggap sebagai salah satu dari 10 masyarakat teratas, dengan ahli sebanyak langit memiliki awan. Ketika mereka mengambil tindakan, mereka dapat menghancurkan gunung dan laut, dan bahkan menciptakan planet dan sistem planet. Bunuh dia, semuanya, serang bersama, masuki dunia kecil itu dan gunakan medali Kaisar Titan Anda untuk mengidentifikasi lokasi tepatnya. Tebas siapapun yang menghalangi jalan kita. Dengan itu, Yun Leidong menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang melesat ke depan dengan momentum yang tak terbendung, dan tinjunya menjadi lubang hitam yang bisa memakan apa saja yang dilaluinya saat dia menggunakan salah satu gerakannya yang paling mematikan. Dao Dewa Hantu Kerajaan Hegemon. Konsumsi Surga. WHIZZZ. Dewa Hantu Kerajaan Hegemon Dao memiliki beberapa gerakan mematikan, termasuk mengkonsumsi surga, melahap bumi, raja kerajaan, tuan hegemon, 9 hantu, dan dewa saluran. Masing-masing sama spektakulernya dengan hegemon yang menguasai dunia dan membantai iblis. Retakan, jepret. Dalam satu gerakan yang mengejutkan, Yun Leidong menerobos formasi mantra yang telah disiapkan oleh para siswa dari Coiling Art Collegium. Jadi, dia mencoba membawa kita kakak sulung Ning berkata dengan geraman. Mari kita lihat apakah siswa terbaik dari Titan Emperor Collegium ini benar-benar cocok dengan Ning Siyuan. 3 tahu pedang pembantaian rasa sakit yang tak berujung. 10.000 pedang bergabung menjadi satu aliran cahaya pedang yang menyilaukan yang melesat ke depan dari Ning Siyuan untuk menghantam Yun Leidong. Dalam sekejap mata, 2 demi Immortals Orde ke-6 terlibat dalam pertempuran sengit. Tiba-tiba, ledakan tawa meletus dari arah yang berbeda. Saat burung kicau dan kerang berkelahi, nelayan diuntungkan. Ayo, semuanya, bunuh bocah itu dengan cacing baptis. Ahli lain menembak ke arah dunia kecil dengan perhubungan spasial di dalamnya. Situasi berubah pada saat itu. Namun, tawa jahat bergema, jenis yang akan menyebabkan mereka yang mendengarnya membayangkan hantu iblis memakan jiwanya sendiri dengan cara yang menakutkan. Kemudian cahaya keemasan gelap memasuki tempat itu, cakar setajam silet terlihat di tangannya yang terentang. Ceritan kesakitan bergema saat beberapa siswa tingkat bawah tercabik-cabik. Sesaat kemudian, sosok emas gelap menjadi jelas, memungkinkan Yun Leidong, Ning Siyuan, dan lainnya di antara para ahli top untuk mengidentifikasi apa yang terjadi. Mereka segera mundur. Demi Immortal yang terhormat, dan pengikut Dao Iblis, lihat, itu salah satu Infernal Fog dari neraka. Benar saja, pendatang baru itu adalah neraka emas gelap. Di antara semua berbagai iblis-iblis, Infernals termasuk yang paling berbahaya, dan faktanya, tidak ada satupun pembudidaya manusia yang mampu menghadapi musuh seperti itu. Itu benar, kalian sekelompok semut. Aku senang kamu menyadari siapa aku. Saya seorang patriark di antara neraka, dan saya tidak punya waktu untuk main-main dengan Anda bodoh saat ini. Setelah saya mengambil kendali dari perhubungan spasial, saya akan membantai banyak dari Anda. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi neraka ini, dia pasti pantas menjadi seorang patriark. Tanpa bicara lebih lanjut, neraka yang mematikan itu menerjang menuju dunia kecil. Tertawa dingin, dia berkata, lapangan energi surga iblis. WHIZZZ. Medan energi aneh muncul yang segera menembus penghalang luar dari dunia kecil, membiarkannya terbuka lebar untuk dimasuki neraka. Kita tidak bisa membiarkan hantu iblis itu berhasil. Semuanya, setelah itu, jangan biarkan itu hidup. Manusia dari berbagai kolegium untuk sementara mengesampingkan perbedaan mereka dan melancarkan serangan terhadap patriark neraka. Dalam sekejap mata, sejumlah besar energi dan kekuatan destruktif yang mempesona menghantam Infernal, menyebabkan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini keterlaluan, teriaknya, matanya berkilauan dengan niat membunuh yang menakutkan. Beraninya kau, dasar idiot yang ingin bunuh diri. Mantra penghancur surga iblis. Pilar besar energi iblis melesat ke arah selusin ahli top di antara manusia. Seperti kata pepatah kuno, untuk menangkap perampok, tangkap dulu kepala mereka. Neraka tahu bahwa jika dia mengeluarkan manusia yang paling kuat, sisanya akan tersebar. Pertempuran tidak mungkin lebih sengit. Sempurna, pikir Yang Qi. Biarkan iblis saling bertarung sepuasnya. Dibandingkan dengan mereka, aku sangat lemah. Semakin lama mereka menyeret keluar, semakin banyak waktu yang saya miliki untuk menyatu dengan hubungan spasial.
Yang benar adalah Yang Qi merasa sangat gugup saat ini. Meskipun memiliki cacing baptis tahap kedua membuatnya lebih kuat, itu hanya membuatnya cukup kuat untuk mengalahkan demi Immortals urutan ketiga. Musuh di urutan kelima atau keenam berada di luar dirinya, apalagi iblis-iblis urutan ketujuh. Lebih buruk lagi, dia sekarang dipaksa untuk fokus pada hubungan spasial dan tidak bisa mengalihkan perhatian untuk bertarung. Tetapi berkat fakta bahwa musuh-musuhnya sedang bertempur di luar di antara mereka sendiri, dia memiliki kesempatan yang sempurna untuk melakukan tugasnya dengan usaha yang maksimal. Kemuliaan bagi Legiun Dewa, cahaya dan cahaya hingga waktu yang tidak terbatas. Dia yang abadi-abadi adalah dia, penguasa yang berdaulat tanpa kematian. Yang Qi terus menghembuskan aliran energi sejati putih susu yang mengandung intisari kekuatan hidupnya, umur panjang, dan energi vitalnya. Kekuatan hampir 1000 tahun dari umurnya sendiri menyebabkan perhubungan spasial terus menyusut. Harta, datang padaku, gumamnya. Bagaimanapun, dunia kecil di sekitarnya dipenuhi dengan harta yang telah dimuntahkan dari Myriad Worlds Monarch Chart. Mereka tampak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, kecuali mereka sebenarnya adalah pil obat, biji, teks Daois, dan bahkan sedikit pencerahan yang mendalam mengenai Dao keabadian yang ditinggalkan oleh keabadian kuno. Menurut rumor, bahkan ada seni energi kelas dewa di Myriad Worlds Monarch Chart. Saat dia melakukan pekerjaannya, Yang Qi dapat mengambil beberapa item abadi, pil obat, dan biji, dan melemparkannya ke surga Legiun Dewa miliknya. Itu pasti cukup menarik. WHIZZZ. Di luar, Patriark Neraka sudah memiliki firasat buruk tentang bagaimana keadaannya. Namun, pada titik tertentu, dia terkekeh dan berkata, sampah apapun yang coba digabungkan dengan hubungan spasial itu benar-benar gila. Aku akan menghancurkanmu, tinju Raja Neraka Surga Iblis. Dalam sekejap mata, dia melepaskan jutaan demi jutaan serangan tinju emas gelap, yang semuanya mampu membuat lubang di jalinan alam semesta itu sendiri. Armor abadi Yun Leidong hancur dan dia batuk darah saat dia tersapu oleh kekuatan serangan tinju. Mundur, dia berteriak, monster ini menjadi gila. Kesini, Gatwem purba itu milikku. Sudah takdirku untuk memasuki Myriad Worlds Monarch Chart. Setelah saya keluar, saya akan menjadi paragon demi immortal urutan ke-9, setengah langkah ke tingkat penghancuran. Siapa yang akan cocok untukku? Aku akan menjadi iblis abadi, dan setelah itu, menjadi Gatmit, lalu tanpa kematian. Tahta saya akan mendominasi Dao terbesar dari semuanya ketika saya menjadi bagian dari Legiun para dewa. Kekuatan Patriark Neraka memenuhi dunia kecil dengan cahaya yang menyilaukan dan segera mulai membungkus Yang Qi. Tidak baik, pikir Yang Qi. Ini adalah tingkat kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Mempertimbangkan bahwa itu adalah situasi yang mematikan, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin dan mengirim semua darah satu dewa yang dia miliki ke dahinya menuju segel Legiun Dewa. 1. Seperti kata pepatah, tempatkan seseorang di medan kematian dan dia akan berjuang untuk hidup, dan itulah yang terjadi saat ini. Sebuah tangan emas gelap menyentuh kepala Yang Qi. Tapi kemudian semburan mematikan Sagelite meletus dari dahinya. Di saat-saat paling kritis, segel Legiun Dewa memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa yang dia butuhkan. Biasanya, satu-satunya hasil dari pertarungan antara Yang Qi dan Neraka demi Immortal yang terhormat adalah kematiannya, tetapi segel Legiun Dewa membalikkan segalanya. Bahkan ketika Neraka berpikir bahwa dia akan menghancurkan Yang Qi dari keberadaan, emas muncul. Meskipun dia kecil, jelas bahwa kedipan matanya saja dapat mempengaruhi seluruh alam semesta. Apa itu kata Patriark Neraka? Tangannya meleleh seperti manusia salju di bawah sinar matahari. Apa yang itu? Saat tangan Neraka itu meleleh, dia melihat emas melepaskan serangan mematikan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membela diri karena energi paling suci dan perkasa menusuk jiwanya, memurnikan darah nerakanya dan menggerogoti kemampuan ilahi dan seni energinya. Sialan, surga iblis purba, Raja Neraka menghancurkan neraka, penaklukan yang meliputi segalanya. Neraka membakar umur panjangnya dengan ditinggalkan, menyebabkan api besar yang berisi proyeksi Dewa Iblis dan Raja Neraka meletus. Sayangnya, emas tidak peduli tentang itu. Oh, Dewa Iblis dan Raja Neraka meledak, dan serangan emas berlanjut ke Patriark Neraka. Neraka menjerit saat dibanjiri dengan cahaya bijak suci, mengisinya dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku harus keluar semua. Pembubaran tubuh surga iblis, pengorbanan darah ke Divine Netherworld. Biarkan rajaku datang melalui pusaran neraka. Dia dengan sembrono membakar lebih banyak umur panjang, bahkan menghancurkan mold surganya. Akibatnya, dia mampu melepaskan seni energi sempurna yang benar-benar menghentikan serangan segel Legiun Dewa.
Karena teknik pembubaran tubuh iblis surgawinya pengorbanan darah ke Divine Netherworld, tingkat kultivasinya benar-benar turun, mengembalikannya dari urutan ke-7 demi immortal ke urutan ke-6, regresi permanen yang tidak akan pernah dia pulihkan. Dia akhirnya akan mati sebagai perdana demi immortal Orde ke-6. Yang mengatakan, mati nanti lebih baik daripada mati sekarang, dan saat ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Neraka meledak menjadi kumpulan darah, berubah menjadi naga darah yang menembus cahaya bijak dan mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Letusan kekuatan dari segel Legiun Dewa juga berfungsi untuk mengusir para ahli lain di luar. Pada saat ini, Yang Qi sendirian dengan perhubungan spasial. Kutukan, dia pikir, saya baru saja kehilangan semua Blood of the One God saya, dan partikel Dracomammoth saya kembali menjadi Megamammoth. Saya harus berada di 1/10 level saya sebelumnya. Saya ragu saya bisa mengambil langkah ke-9 Great Sage sekarang, apalagi demi immortal. Untung aku masih memiliki Gatwem Purbaku. Dia saat ini dipenuhi dengan banyak luka berdarah. Ini adalah luka terburuk yang pernah dia alami dalam perkelahian. Ini adalah pertama kalinya dia secara proaktif menggunakan segel Legiun Dewa alih-alih menunggu untuk membelanya. Sayangnya, itu harus diisi dengan darah satu dewa, yang kehilangannya merupakan kemunduran besar bagi kultivasinya. Setidaknya saya dikelilingi oleh sejumlah harta, termasuk pil abadi dan barang-barang abadi. Mereka akan membantu saya pulih pada akhirnya. Saat ini, saya harus menyatu dengan hubungan spasial ini dan masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Keuntungan saya di sana akan menggantikan kerugian saya di sini. Dengan itu, dia fokus sepenuhnya pada Gatwem dan pekerjaan menyatu dengan Nexus. Gemuruh, RUUMBLE. Perhubungan menyusut, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Kemudian menghilang, membawa Yang Qi bersamanya. Kutukan, Yun Lei Dong menggeram. Kami terlalu lambat, dan dia terlalu kuat. Aku tidak percaya dia benar-benar mengalahkan Patriark Neraka itu. Dia pasti memiliki harta yang kuat atau semacamnya. Dia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung dengan marah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Invincible Society. Para ahli lainnya sama-sama frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ayo pergi. Ketika Myriad Worlds Monarch Chart muncul, selalu ada ribuan hubungan spasial. Kami masih memiliki kesempatan. Makhluk jahat itu sudah ada di Myriad Worlds Monarch Chart sekarang. Jika kita dapat menemukan Nexus lain tepat waktu, kita masih memiliki kesempatan untuk melacaknya dan membunuhnya. Betul sekali. Dia pasti menggunakan sihir rahasia tabu untuk mengalahkan neraka itu. Jika dia terluka, aku ragu dia akan bertahan lama di Myriad Worlds Monarch Chart. Saya pernah mendengar bahwa selalu ada banyak pertempuran dan pembunuhan di grafik itu. Sulit untuk mengatakan berapa banyak ahli telah meninggal di dalam selama bertahun-tahun. Semakin arogan Anda bertindak, semakin berbahaya itu. Dia baru saja beruntung dengan hubungan spasial itu. Hal yang lebih sulit adalah bertahan di Myriad Worlds Monarch Chart. Para ahli pergi, berharap menemukan perhubungan lain untuk diperjuangkan. Di mana saya, Yang Qi berpikir, memaksa matanya terbuka dan duduk untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh pegunungan berhutan yang luas. Udara segar dan jernih, dan saat dia menghirupnya, dia merasakan energi abadi mengalir melalui dirinya, merevitalisasi meridiannya dan mengisinya dengan kekuatan. Dia mengirim beberapa kehendak ilahi dan menemukan bahwa tanah itu jauh melampaui kemampuannya untuk merasakan. Itu sebenarnya sangat jitu. Lagi pula, dengan mata tuannya, dia bisa berdiri di Central Planetary River dari sistem planet Kaisar Titan dan melihat sampai ke sistem planet Yorewild, Brutewild, Protowild, dan Weiswild. Dia bahkan bisa melihat detail planet-planet di sistem itu, sampai ke energi vital orang bijak agung. Adapun artis energi, Livesacer, dan legendaris, mereka terlalu kecil untuk dideteksi. Biasanya, itu adalah level yang hanya mungkin untuk demi immortal universal urutan ke-8, yang dapat, berdasarkan sifatnya, melihat rotasi alam semesta. Jika Yang Qi berada di sebuah planet, dia bisa merasakan semua bentuk kehidupan di atasnya, dan bahkan butiran pasir. Menimbang bahwa dia bisa melihat melalui seluruh sistem planet, bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan pemandangan yang memenuhi matanya sekarang. Pada dasarnya, tempat ini lebih besar dari seluruh sistem planet. Apakah ini bagan Raja Myriad Worlds? Memikirkan kembali, dia ingat perhubungan spasial menyusut ke bawah dan ke bawah, sampai akhirnya terjadi ledakan. Akhirnya, kekuatan ledakan memudar dan dia terbangun dan menemukan dirinya berada di lokasi ini. Satu-satunya hal yang masuk akal adalah dia berada di Myriad Worlds Monarch Chart. Mari kita lihat seperti apa hukum magis ruang angkasa di sini. Dia melambaikan tangannya,
dan cahaya keluar dari jari-jarinya untuk mengiris ruang itu sendiri. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada yang terjadi. Dia mencoba lagi, bahkan lebih keras, dan kali ini serangan balik menghantamnya yang membuat lengannya kesemutan. Rupanya, tidak ada cara baginya untuk mengiris ruang terbuka, dan faktanya, jika dia mendorong terlalu keras, dia akan menderita pembalasan destruktif dari hukum magis. Ruang di sini sangat tahan lama. Bahkan neraka Mahanata pun tidak seperti ini. Jadi, ini benar-benar langit dan bumi yang berbeda. Bagan Raja Myriad Worlds ini benar-benar ajaib. Bangkit, dia memeriksa dirinya sendiri dan memastikan bahwa dia benar-benar telah menderita pukulan pedih pada seni energinya. Draco Mammoth-nya kembali menjadi Mega Mammoth, dan dia hampir tidak sekuat demi immortal kecil. Setidaknya dia masih memiliki cacing baptis purba. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Bagaimana saya bisa keluar dari sini jika saya tidak bisa memotong ruang terbuka? Dia melompat ke udara untuk mulai terbang, hanya untuk terkejut bahwa dia baru saja jatuh kembali ke tanah. Yang mengejutkan, hukum magis ruang angkasa membuatnya tidak mungkin untuk terbang. Ketika dia melompat ke udara, rasanya seperti jutaan gunung kuno menghancurkannya kembali ke tanah. Yah, bukankah ini bagus? Aku bahkan tidak bisa terbang. Hukum magis di sini sangat kuat. Dengan mata berkedip-kedip, dia duduk kembali ke tanah. Yah, kalau begitu, aku perlu melihat seberapa parah lukaku. Energi roh di sini sempurna untuk kultivasi, dan saya punya banyak pil abadi. Dia mengambil napas dalam-dalam, menarik beberapa aliran energi abadi di dekatnya ke telapak tangannya untuk membentuk pil. Melihatnya, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang murni dan menakutkan yang merupakan ekspresi dari beberapa bentuk kekuatan universal yang dia tidak kenal. Dari tampilan energi, tampaknya kultivasi akan berkembang lebih cepat di sini daripada di Kolegium Kaisar Titan. Melihat ke dalam surga Legiun Dewanya, dia melihat sejumlah besar pil abadi mengambang seperti bintang. Dia segera mulai mengidentifikasi pil tertentu yang telah dia baca dalam catatan kuno. Ini adalah pil kehidupan kematian roh keabadian, sempurna untuk memulihkan energi vital dan memulihkan diri dari luka. Itu berbentuk seperti pejuang kekar, kecuali tanpa fitur wajah. Itu berisi gemuruh, seolah-olah terbuat dari guntur, dan berdenyut dengan energi hidup dan mati. Dari apa yang dia ingat, pil itu diciptakan oleh makhluk abadi, menggunakan beberapa energi abadi paling misterius yang ada di alam semesta yaitu kehidupan dan kematian. Itu adalah obat suci yang bisa membantu bahkan demi immortal yang terluka pulih dari luka. Tanpa ragu-ragu, dia mengkonsumsinya dan segera merasakan aliran energi hangat mengalir melaluinya. Dia memanfaatkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dan merasa seperti berada di aula surga. Segel Legiun Dewa segera melompat hidup dan mulai menghasilkan tetesan darah dari satu dewa. Sekali lagi, 100 juta partikel yang terbangun di dalam dirinya berubah kembali menjadi Draco Mammoth. Namun, kekuatan pil abadi tidak cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia beralih ke pil lain yang dia peroleh, termasuk banyak yang dia kenali dari berbagai studinya. Pil Ziarah Suci 5 Fase. Pil Reinkarnasi Kaisar Abadi. Pil Budidaya 8 Harta Karun Raja. Pil 88 Paragon. Pil Jemaat Dewa Segudang. Dia membutuhkan waktu sekitar 20 jam untuk menghabiskan semua pil yang telah dia kumpulkan. Dia juga menggunakan Hellfire Crucible untuk memecah item abadi yang telah dia kumpulkan dan menggunakan motes abadi mereka untuk memicu lebih banyak darah dari satu dewa. Sehari dan malam berlalu, dan dia membuka matanya. Partikelnya melompat dengan kekuatan dan dia seperti baru. Saya kembali. Yangki kembali normal, dan dia merasa seperti dipenuhi dengan kekuatan dan energi. Bahkan, sepertinya dia berada di ambang terobosan. Rupanya, langit dan bumi yang merupakan Myriad Worlds Monarch Chart sebenarnya lebih unggul dari dunia abadi. Hukum magis ruang dan waktu ada di puncak potensi mereka, dan dengan demikian, sepertinya dia bisa menembus ke tingkat berikutnya di sini seperti di neraka Mahanata. Prospeknya sangat menarik sehingga dia memutuskan untuk segera mencoba. Pencerahan jiwanya sudah pada tingkat langkah ke-9 Epic Saga Sage, sedangkan tubuhnya hanya di langkah kedua. Dari apa yang dia tahu, yang dia butuhkan hanyalah kekuatan yang cukup untuk mencapai terobosan berturut-turut. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai langkah ke-9 dengan segera, tetapi dia setidaknya bisa mencapai langkah ketiga. Langkah ketiga, Pasir Abadi. Dia mengambil napas dan mengirimkan kehendak ilahinya ke langit dan bumi untuk mencari hukum magis yang tepat untuk mengubah dirinya menjadi pasir abadi. Sayangnya, setelah beberapa saat, dia mencapai persimpangan tertentu yang tidak bisa dia lewati.
Dia tidak bisa memprovokasi fenomena astrologi yang diperlukan dan membentuk resonansi dengan langit dan bumi. Pada akhirnya, tampaknya terobosan di Myriad Worlds Monarch Chart tidak akan terjadi. Apa yang terjadi di sini? Apakah saya tidak bisa memprovokasi kesengsaraan? Setelah merenungkan masalah itu beberapa saat, dia memutuskan bahwa alasan utamanya adalah sifat unik dari dunia tempat dia berada. Bagaimanapun, itu bukan dunia sejati seperti yang ada di luar. Sebaliknya, itu adalah harta ajaib. Sayang sekali, saya kira saya benar-benar harus menunggu sampai saya tiba di neraka Mahanata. Jadi saya tidak bisa mencapai terobosan, dan saya bahkan tidak bisa terbang. Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Jangan bilang aku terjebak di sini selamanya. Akhirnya, dia mendapat ide dan membentangkan sayap malaikatnya, menyebabkan angin kencang mengelilinginya. Sayangnya, bahkan saat dia naik ke udara, beban jutaan gunung yang sangat besar itu mendorongnya kembali ke bawah. Hampir seolah-olah hukum magis ruang di Myriad Worlds Monarch Chart akan menyesuaikan berdasarkan tingkat kekuatan individu. Untuk saat ini, dia benar-benar kehabisan ide tentang cara terbang. Krang-krang, krang-krang, krang-krang. Tiba-tiba, cacing baptis purba terbang keluar dari surga Legiun Dewa dan menyusut seukuran ibu jarinya. Tampak hampir seperti belut, ia berputar-putar di udara dan mulai memakan ruang di sekitarnya, serta hukum magis yang dikandungnya. Dan tentu saja, hukum magis itu mulai mengalir ke Yang Qi melalui cacing baptis. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari bahwa dia mengerti sedikit lebih banyak tentang Myriad Worlds Monarch Chart, serta firasat tentang cara terbang meskipun beratnya sangat besar. Saat hukum magis dan kekuatan spasial mengalir ke dalam dirinya, dia mengecilkan sayap malaikatnya hingga selebar 9 meter, lalu mengepakkannya. Energi mengalir keluar dari mereka, mematahkan apa yang tampaknya merupakan belenggu yang tidak terlihat dan membiarkan kakinya meninggalkan tanah. Bagus sekali, dia pikir, syukurlah aku punya cacing baptis ini. Setidaknya aku bisa terbang sekarang. Jika saya terjebak di tanah, bagaimana saya bisa mencari barang berharga? Hari-hari berlalu saat Yang Qi terus menyerap kekuatan hukum magis lokal ruang angkasa. Tingkat kekuatan yang terlibat adalah yang seperti itu tidak dapat dikumpulkan dalam 100 tahun di luar, dan kualitasnya juga berbeda. Faktanya, dengan menggunakannya untuk kultivasinya, surga Legiun Dewa Yang Qi, tombak Dewa Neraka, tinju aula surga, dan tangan satu dewa sejati semuanya telah meningkat secara signifikan. Desir, dia mengepakkan sayap malaikat dan terbang ke langit, dan meskipun dia tidak bisa bergerak secepat yang dia bisa di luar, dia tidak lambat dengan cara apapun. Melihat ke bawah, dia bisa dengan jelas melihat fitur medan di sekitarnya. Dia telah berdiri di hutan sebelumnya dan, meskipun tidak ada burung atau binatang, ada sungai dan danau, keduanya berdenyut dengan aura kehidupan. Mempertimbangkan betapa kuatnya hukum magis ruang angkasa di sini, itu menimbulkan pertanyaan seberapa kuat makhluk hidup itu nantinya. Sepertinya mereka akan mirip dengan Gatwam Purba. Dia terbang sejauh beberapa ratus kilometer, menghabiskan cukup waktu sehingga, di dunia luar, dia bisa melewati ratusan ribu planet dan pesawat. Sayangnya, kecepatannya sangat terbatas di sini. Meskipun bepergian sejauh itu, dia tidak melihat satupun benda abadi, pil abadi, atau bahkan urat biji. Kupikir bagan Raja Myriad Worlds penuh dengan harta karun, jadi kenapa aku belum melihat satu item pun? Bagan Raja Myriad Worlds dipenuhi dengan kekuatan universal yang sangat besar dan hukum magis yang mengejutkan, tetapi tidak ada yang akan menyebabkan mata seseorang berbinar penuh minat. Tidak ada gunung harta atau rerun Mahadewa abadi seperti yang dia bayangkan. Apa itu? Beberapa ratus kilometer jauhnya, dia melihat sebuah desa dengan tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tampaknya aneh bahwa Myriad Worlds Monarch Chart, tempat tanpa burung atau hewan apapun, akan dihuni oleh manusia. Namun ini jelas sebuah kota, sama seperti tipe yang akan terlihat di dunia fana. Sangat mengejutkan bahwa, pada awalnya, Yang Qi mengira dia melihat sesuatu. Namun, saat dia semakin dekat, dia menjadi yakin bahwa ini adalah desa yang sebenarnya penuh dengan orang. Beberapa sedang menjalani bentuk seni energi, yang lain menempa peralatan, dan beberapa duduk di sana bermeditasi. Bahkan ada kios pasar yang didirikan dengan orang-orang yang menjual barang-barang. Seluruh tempat tampak seperti bazar. Yang lebih mengejutkan lagi, tampaknya sebagian besar orang yang hadir adalah orang bijak hebat, meskipun ada juga demi immortal yang hadir. Apa yang terjadi di sini? Kurasa aku harus masuk dan memeriksa semuanya. Mendarat di tanah, dia berjalan ke desa, hanya untuk benar-benar diabaikan oleh semua orang. Sambil mengerutkan kening, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang sepertinya berdenyut dengan aura kematian. Akhirnya,
dia berjalan ke salah satu penjual, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut panjang. Dia adalah demi immortal kecil, dan dari kelihatannya umur panjangnya hampir habis. Tersebar di depannya adalah berbagai batu dan pil abadi. Seorang demi immortal di akhir masa hidupnya, Yang Qi tercengang. Meskipun tidak benar secara harfiah bahwa demi immortals memiliki rentang hidup yang sama dengan surga, mereka masih bisa hidup selama ratusan ribu tahun. Berapa batu dan pil abadi ini? Yang Qi bertanya. 1000 tahun umur panjang, jawab pria itu, nyaris tidak melirik Yang Qi. Namun, sesaat berlalu dan matanya tiba-tiba berkilauan. Oh, kamu baru mengenal Myriad Worlds Monarch Chart, bukan? Sayang sekali kau hanya seorang sage hebat. Sungguh pemborosan yang sangat besar. Apa artinya? Yang Qi berkata, terguncang oleh kesadaran bahwa lelaki tua ini bukan penduduk asli Myriad Worlds Monarch Chart, melainkan datang dari luar. Kamu bisa masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart, tapi kamu tidak bisa keluar, pria itu menjelaskan. Setidaknya, sangat sedikit orang yang bisa. Anda juga tidak dapat meningkatkan basis kultivasi Anda di dalam. Tidak ada terobosan. Tentu, Anda bisa mendapatkan harta karun yang mengejutkan, bahkan seni energi kelas dewa. Tetapi Anda tidak dapat merasakan alam semesta di luar, dan Anda tidak dapat memajukan kultivasi Anda. Saya tiba di sini 100.000 tahun yang lalu dan saya telah mencapai akhir hidup saya. Akhirnya, aku akan mati di tempat ini. Pria tua itu terkekeh, lalu mulai tertawa keras, hampir seperti orang gila. Terlepas dari betapa gilanya dia, tidak ada orang lain di daerah itu yang memperhatikannya sedikitpun. Jadi begitulah, pikir Yang Qi. Lebih menyadari dari sebelumnya aura busuk, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa sebagian besar orang di desa kehabisan umur panjang. Tidak heran semua orang tampak begitu tertekan. Jika Anda tidak dapat mencapai terobosan kultivasi di Myriad Worlds Monarch Chart, dan tidak bisa keluar, lalu apa gunanya memiliki harta magis atau pil obat? Tiba-tiba, ledakan tawa gila bergema. Melihat ke atas, Yang Qi melihat iblis-iblis besar mendekat, berdenyut dengan energi neraka. Itu adalah salah satu dari Infernal Fog. Namun, yang ini tidak sekuat patriark neraka yang dia hadapi di luar. Dia hanyalah demi immortal tingkat kedua. Namun, fakta bahwa dia memahami hukum magis ruang angkasa di sini menunjukkan bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Saat dia turun, dia melihat sekeliling desa dan berkata, jadi, ini adalah seluruh desa dengan mayat yang membusuk. Yah, aku masih ingin jiwamu menambah umur panjangku. Sudah sekitar 10.000 tahun, jadi Myriad Worlds Monarch Chart akan segera dibuka kembali, dan aku pasti akan dapat menemukan jalan keluar kali ini. Begitu saya berada di dunia luar lagi, saya akan mengalami terobosan demi terobosan. Dia tertawa terbahak-bahak lagi. Dari fluktuasi energi yang bergulir, Yang Qi yakin bahwa neraka ini sekuat demi immortal orde keempat atau kelima. Jelas, tingkat pencerahannya melampaui tingkat tubuh kedagingannya, seperti Yang Qi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, neraka itu mengulurkan tangan, meraih beberapa ahli manusia, dan menghancurkan mereka sampai mati. Kemudian dia menyerap jiwa mereka. Lari. Desa yang terdemoralisasi dan dipenuhi pembusukan tiba-tiba meledak menjadi teror, dengan banyak ahli terbang ke udara dan melarikan diri ke segala arah. Pada saat yang sama, Infernal menerjang ke sana kemari, menggunakan aliran energi infernal untuk menjebak manusia sebanyak yang dia bisa. Faktanya, salah satu aliran energinya melilit Yang Qi. Hancurkan, kata Yang Qi dengan tenang, menghembuskan aliran energi yang dengan mudah meniadakan aliran energi neraka. Seorang ahli kata neraka, tampak terkejut. Oh, tidak, Anda hanya seorang sage hebat. Bagaimana kamu melakukannya barusan? Tiba-tiba, dia tersenyum kejam. Oh, aku mengerti. Anda baru mengenal Myriad Worlds Monarch Chart. Faktanya, Anda masih memiliki kekuatan hubungan spasial pada Anda. Jika saya menyerap Anda, saya akhirnya akan memiliki harapan untuk keluar dari sini. Mantra penghancuran iblis surgawi. Gemuruh. Dengan lambaian tangan, neraka mengirimkan aliran cahaya iblis membelah udara. Meskipun serangannya tidak sekuat di luar, itu masih sekuat 10.000 pedang iblis. Saat pedang menghantam Yang Qi, jubah pertempuran legiun dewanya berkobar. Ping 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 ping. Pedang iblis menghantam jubah dan hancur menjadi debu. Penciptaan, kata Yang Qi, menghentakkan kakinya seperti ibu baptis kuno, dia menembak ke depan ke arah neraka, tangannya mengepal. CCCRACK. Semua seni energi pertahanan neraka dihancurkan dan dia dikirim jatuh ke belakang, tubuhnya terbelah. Bagaimanapun, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah kutukan bagi darah rakyat neraka.
Sialan, bagaimana kamu begitu kuat? Raja Neraka meneteskan air mata. Neraka memotong kedua tangannya di depannya dan mata jahat yang sangat besar muncul. Saat dibuka, ia meneteskan satu air mata, yang meledak menjadi domain neraka. Kerajaan Raja Neraka. Dalam sekejap mata, kerajaan Infernal Monarch memiliki Yangki sepenuhnya disegel di dalam perbatasannya. Terbang kembali ke arahnya, neraka itu berkata, kamu sage hebat yang lemah. Aku tidak percaya kau memaksaku untuk menggunakan jurus Infernal Monarch Set Stars yang mematikan. Kematianmu sudah dekat. Menurutmu langkah jelek seperti itu akan berhasil padaku, kata Yangki. Tiba-tiba, Hellfire Crucible muncul di belakangnya dan api menyembur keluar darinya, bersama dengan gaya gravitasi yang menyedot mata jahat, air mata, dan kerajaan Infernal Monarch. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, serangan mematikan itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Penciptaan, alam, abadi, Yangki mengambil 3 posisi, menyebabkan dia meledak dengan kekuatan agung. Gemuruh, neraka itu melesat ke langit seperti peluru, berteriak. Sementara itu, Yangki menginjakkan kakinya lagi dan meluncur ke langit untuk mengejar. Sesaat kemudian, dia memiliki neraka di tenggorokan dan melayang kembali ke tanah. Neraka itu tampak seperti bebek yang ditangkap, matanya berkedip-kedip ketakutan. Katakan padaku, bagaimana situasinya dengan Myriad Worlds Monarch Chart ini, kata Yangki. Kapan kamu masuk ke sini dan bagaimana caramu keluar? Yangki yakin bahwa neraka ini tidak seperti para ahli lain yang membusuk menuju kematian. Makhluk itu sangat hidup dan bahkan telah mencapai pencerahan jiwa, yang menunjukkan bahwa ia harus mengetahui cara untuk meninggalkan tempat itu. Kau baru saja sampai, bukan, jawab neraka. Itu tertawa gelap. Meskipun takut pada Yangki, dia tidak kehilangan keinginan naluriahnya untuk menawar keuntungan. Tanpa bantuan saya, Anda tidak akan pernah belajar rahasia untuk melarikan diri dari tempat ini. Anda akan terjebak di sini seumur hidup Anda. Biarkan saya memberitahu Anda, semakin lama Anda tinggal di sini dan menjadi akrab dengan hukum magis setempat dan energi vital, semakin Anda berasimilasi dan semakin sulit untuk melarikan diri. Faktanya, setelah Anda berada di dalam selama beberapa puluh ribu tahun atau lebih, itu menjadi sangat tidak mungkin dan Anda akhirnya mati karena usia tua seperti semua orang bodoh lainnya. Bahkan di posisimu, kamu masih memiliki apa yang diperlukan untuk mengancamku. Anda benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Bukan. Yangki mengirim gaya gravitasi ke dalam neraka dan mulai mengeluarkan darahnya, menyebabkan tulangnya berderit tak menyenangkan. Aggh, jerit neraka, kau mengambil darahku. Saya seorang neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda dirancang untuk mengalahkan saya? Yangki mengabaikannya, terus mengeluarkan darahnya. Akhirnya, neraka itu menjerit, berhenti. Hentikan, aku akan bicara. Apa yang ingin kamu ketahui? Berhentilah mengambil darahku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah berada di sini selama 10.000 tahun. Aku tahu banyak rahasia. Anda ingin tahu cara keluar? Saya dapat memberitahu Anda. Yangki berhenti mengekstraksi darah neraka dan kemudian menatapnya dengan dingin. Baiklah, bicara. Bagaimana Anda keluar dan apakah benar-benar ada harta yang bisa didapat? Sebenarnya ada banyak cara untuk keluar. Salah satunya adalah dengan menangkap larva ulat-ulat purba. Jika Anda membesarkannya hingga dewasa, ia dapat memakan ruang abu-abu di sini, selama Anda dapat menemukan titik lemahnya. Pilihan lain adalah memanfaatkan periode waktu ketika bagan Raja Myriad Worlds terbuka dan hubungan spasial meletus. Faktanya, kita berada dalam periode waktu itu sekarang. Sayangnya, Gatworms purba yang tidak umum dan yang Anda lakukan menemukan biasanya matang, yang berarti bahwa mereka benar-benar ancaman bagi kita, bukan sebaliknya. Selain itu, larva biasanya dilindungi oleh leluhur Gatworm, yang sangat berbahaya. Mereka akan mengunyahmu dan bahkan tidak memuntahkan tulang setelah selesai. Larva cacing baptis purba, maksudmu? Seperti ini tersenyum, Yangki menghasilkan cacing baptis yang menggeliat untuk menunjukkan neraka. Larva cacing tambang, seru neraka, sangat bersemangat sehingga dia hampir menggigit lidahnya secara tidak sengaja. Kamu benar-benar memiliki larva cacing baptis. Mahadewaku, ini adalah takdir. Takdir, Anda tidak tahu berapa banyak orang tua di sini yang akan mencoba merampok Anda jika mereka tahu. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart selama bertahun-tahun dan akhirnya terjebak di sini. Bahkan ada penghancur di sini, Anda tahu, Patriark Abadi. Yangki mengencangkan cengkeramannya lagi. Baiklah, jadi bagaimana kamu menemukan titik lemah yang bisa digunakan sebagai jalan keluar? Layani saya dengan baik, dan ceritakan semua yang Anda tahu. Jika Anda melakukannya, saya mungkin membawa Anda keluar dengan saya. Sebenarnya,
Aku akan memberimu tanda segel dari Legiun Dewa. Jika Anda menentang saya, yang diperlukan hanyalah satu pikiran untuk mengubah Anda menjadi debu. Saya akan menyadari setiap gerakan dan tindakan Anda. Bersegel. Dia mengirim segel cahaya sage yang bersinar ke dalam neraka, yang berteriak sepasti seolah-olah dia dicap dengan besi membara. Aku akan memberitahumu semuanya. Lihat, Myriad Worlds Monarch Chart memiliki banyak persimpangan dunia. Temukan satu, dan Anda bisa mendapatkan harta karun yang disembunyikan di sana oleh makhluk abadi. Faktanya, Anda tidak hanya akan menemukan benda-benda abadi, Anda benar-benar dapat menemukan mayat-mayat abadi. Apa mayat abadi yang terguncang oleh pikiran itu? Apakah dia serius? Mayat abadi adalah hal yang sama sekali berbeda dari barang abadi. Bagaimanapun, item abadi diciptakan oleh seorang abadi yang menambahkan hukum magis ke senjata atau benda lain. Hal-hal seperti busur pengubur surga dan panah pembuang surga adalah barang-barang seperti itu, hal-hal yang telah diberkati oleh nafas keabadian. Bagi orang-orang yang lebih lemah dari yang abadi, mereka adalah harta yang luar biasa. Namun, mayat seorang abadi adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu akan berisi intisari abadi itu, yang akan bernilai 100 juta item abadi. Jika dia bisa mendapatkan satu dan melemparkannya ke dalam Hellfire Crucible-nya, maka mencapai Immortal Ascension akan jauh lebih mudah. Entah itu, atau dia bisa menggabungkannya dengan klon abadinya untuk membuatnya jauh lebih kuat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Myriad Worlds Monarch Chart akan memiliki mayat abadi di dalamnya. Aku serius, kata neraka, tampak sedikit iri hanya dengan memikirkan apa yang dia bicarakan. Dan ada barang-barang abadi yang nyata di sini, bukan barang-barang abadi yang kuasi abadi palsu, atau abadi yang cacat yang Anda temui di luar. Ini adalah harta nyata yang dicap dengan darah intisari dan dewa-dewa abadi yang baru lahir. Jenis hal yang mereka gunakan untuk berperang di pesawat abadi. Ada juga pil abadi dan seni energi kelas dewa, meskipun sebagian besar tidak lengkap. Bagaimanapun, barang-barang itu ada di persimpangan dunia. Apa persimpangan dunia ini yang Ki bertanya? Dan di mana Anda menemukan mereka? Mereka pada dasarnya adalah sarang cacing baptis purba. Masing-masing dari mereka dilindungi oleh seorang patriark Gatwam di tingkat demolishing, yang biasanya memiliki bawahan Gatwam dewasa. Di masa lalu, para abadi akan membesarkan mereka untuk memanen kekuatan spasial mereka, dan benar-benar menggunakannya untuk membuat bagan raja segudang dunia. Cacing baptis suka menimbun harta dan melindungi sisa-sisa makhluk abadi. Orang-orang mengatakan mereka menunggu individu yang ditakdirkan untuk datang kepada mereka. Mempertimbangkan Myriad Worlds Monarch Chart telah ada selama jutaan dan jutaan tahun, dan muncul setiap 10.000 tahun, tidak jarang orang yang ditakdirkan untuk datang, memasuki persimpangan dunia, dan keluar dengan harta karun. Adapun mereka yang tidak ditakdirkan, ya, mereka hanya menjalani hidup mereka di sini. Apa yang kamu maksud dengan ditakdirkan? Yang Ki berkata, matanya berkedip. Saya tidak tahu. Ada banyak organisasi kuat yang telah muncul di Myriad Worlds Monarch Chart, dan semuanya ingin masuk ke persimpangan dunia dan mengambil warisan apapun yang ada di dalamnya. Tetapi setiap 10.000 tahun yang berlalu, hanya segelintir orang yang berhasil. Ada organisasi yang kuat di sini seperti apa mempertimbangkan bahwa Myriad Worlds Monarch Chart telah ada selama jutaan dan jutaan tahun, jelas bahwa selama tingkat kematian tidak tinggi, akan ada banyak orang di dalamnya. Iya, mari kita lihat, kata neraka, ada rumah Kaisar Agung, pagoda hujan bisikan, lembah tertinggi, rumah dewa teladan, lembaga demi immortal, yang... Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Yang Ki menyela. Lembaga setengah abadi apa itu? Beberapa ahli dari Demi Immortal Society di Titan Emperor Collegium bercabang dan mencoba memulai sesuatu yang disebut Demi Immortal Institute. Tapi itu bahkan tidak pernah mendekati menyaingi Titan Emperor Collegium. Akhirnya, mereka datang ke sini ke Myriad Worlds Monarch Chart dan terjebak seperti orang lain. Pokoknya mereka sangat galak. Meskipun mereka tidak dapat mencapai terobosan basis kultivasi di sini, mereka telah berhasil mempertahankan umur panjang mereka dengan berbagai cara dan sangat kuat. Siapa yang bisa menebak bahwa sampah dari Demi Immortal Institute akan ada di Myriad Worlds Monarch Chart? Menimbang bahwa Yang Ki telah menghapus ajaran dan doktrin inti dari institut itu, dia menganggap setiap loyalis yang masih hidup sebagai musuh. Dia bahkan tidak menyayangkan putri kanselir, apalagi yang lain. Meski begitu, dia bertekad untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, dan menghilangkan semua jejak lembaga dan pengaruhnya. Aku ingin tahu apakah ada kakak-kakak dan kakak-kakakku yang ada di sekitar juga, pikirnya. Mereka pasti cukup kuat untuk memenangkan pertarungan apapun atas hubungan spasial. Jika mereka ada di sini,
aku perlu membantu mereka keluar. Yang mengatakan, itu mungkin tidak mendesak. Bagaimanapun, mereka akan membutuhkan waktu untuk pergi mencari harta karun. Jika tidak, perjalanan ke sini akan sia-sia. Hal terbaik dari semuanya adalah menemukan salah satu dari mayat abadi itu. Dengan larva cacing baptis purba, seharusnya relatif mudah untuk meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart melalui persimpangan dunia. Itu belum tentu menjadi prioritas saat ini. Meskipun dia tidak bisa mencapai kemajuan basis kultivasi di sini, dia masih bisa merenungkan hukum magis dan mencapai kemajuan pesat dalam pencerahannya. Faktanya, dia cukup yakin bahwa dia dapat dengan cepat mencapai pencerahan jiwa tingkat demi immortal, dan bahkan mungkin memajukan beberapa perintah di dalamnya. Dan dia masih bisa merasakan klon abadinya di benua Sage Monarch. Dengan pencerahan tingkat demi immortal, klon akan mencapai terobosan. Dan mungkin dia bahkan bisa membantu membuka jalan menuju neraka Mahanata. Baiklah, ayo cari persimpangan dunia, kata Yang Qi, menyegel neraka dan melemparkannya ke surga Legiun Dewa. Begitu aku keluar dari tempat ini, kamu akan bekerja sebagai penjaga untukku di rumah. Neraka ini adalah demi immortal orde kedua dan memiliki garis keturunan yang jauh lebih murni daripada Kaisar Hantu Yama. Dia juga jauh lebih kuat. Memiliki demi immortal yang lebih besar yang menjaga benua Sage Monarch akan membuatnya jauh lebih aman. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?